Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya. Kali ini saya akan ngomong soal mandub dan sohih. Apa itu mandub? Dalam kitab Barokat ini, mandub adalah wal mandub ma yusabu ala fa'lihi wa la yu'aqub ala tarkihi wal mubah ma la yusabu ala fa'lihi wa la yu'aqub ala tarkihi wal mahtur wal mahzur ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fa'lihi wal makruh ma yusabu ala tarkihi. Sedangkan sahih adalah sahih ma yata'allaqu bihi an-nufuz wala wa yu'taddu bihi wal batil min haitsu wasfuhu bil batil wal batil ma yata'allaqu bihi an-nufuz wa la yu'taddu bih. Itu tentang mandub dan sahih. Next. Mandub ini menurut Barokat ini dimakna nadbu dan disifati nadbu. Mandub ini jamak, nadbu ini mufrad. Nadbu itu sunnah ya. Oke, next. Nadbu di slide yang ketiga ini, maksud dari makna nadbu yaitu masalah ilat dan maklulnya. Ini sama dengan batasan tentang wajib pertemuan yang kemarin ini. Jadi nadbu di sini ada 3 poin yang saya tangkap gitu. Yang pertama ini berkaitan dengan ilat dan maklul. Ilat itu menurut ahlul haq adalah tidak memastikan, maksudnya ini wujud ilat tidak pasti wujudnya maklul. Adanya ilat itu tidak pasti adanya maklul. Begitupun sebaliknya, adanya maklul tidak pasti adanya ilat. Sifatnya tidak memastikan. Ilat hanya menginformasikan seperti wujudnya amal, itu wujudnya pahala atau yusabu. Ketika orang itu beramal baik katakanlah. Nah ini hanya menginformasikan saja, di situ ada pahala atau yusabu. Yusabu ala fi'lihi. Ala fi'lihi itu atas perbuatannya itu tafaddulan la wujuban. Jadi fi'ilnya itu tafaddulan, jadi dari fadlnya Allah, bukan wujuban, bukan sesuatu yang wajib. Adanya amal, adanya pahala. Amalnya ini itu tidak lebih makna wujuban tetapi tafaddulan. Wujudnya fi'il itu menjadi sebabnya thawab. Oke. Nadbu di sini wajib dan sunnah ini kaidahnya sama. Nadbu dengan wajib yang kemarin kita omongin itu kaidahnya sama. Perbedaannya dari sisi hukumnya saja. Kalau berbicara hukum ini dalam ilmu mantek, batasannya dibagi 5. Bi'tibaril mukhatab. Karena melihat tindakannya mukhatabnya, ini batasannya hakikatnya hukum yang 5, yakni hukum taklifi. Hukum yang 5 itu wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Itulah. Kemudian di sini usul fikih, kita kan ngomongin usul fikih, maka usul fikih itu mengetahui hukum-hukum usul ilmu fikih itu, hukum-hukum usul ilmu fikihnya. Masalahnya dalam usul fikih itu masalah-masalah fikih yang tidak terhitung jumlahnya, atau isi fikih itu isinya itu masalah-masalah. Dalam usul fikih ini ada 3 pembahasan. Yang pertama itu adillatul fikih al-mujmalah, jadi dalil fikih yang universal. Kemudian murojahat, perbandingan, dan yang ketiga ini sifatu ma yastadillu biha. Nah, itu apa isi dalam
usul fikih. Oke, next. Di slide yang keempat ini ngomongin soal sahih. Sahih itu hakikatnya adalah khitabul wad'i hukmu ad'i. Kalau taklif itu kan tadi ngomongin soal mandub sunnah ya. Sahih di sini as-sahih min haitsu wasfuhu bis sahah. Jadi melihat sifatnya sahih dan sahah. Jadi ketika sahih itu yaitu ya sifatnya sahih itu gitu ya. Jadi yang dilihat itu masdarnya, bukan isim fa'ilnya. Nah, ini kalau dari sisi bahasanya ini sahih ini yang dilihat itu masdarnya. Sahih ini maksudnya itu masdarnya, bukan isim fa'ilnya, bukan orang yang sahih, tapi masdarnya. Sahih itu fi'il atau pekerjaan tindakan mukallaf yang khusus. Nah, sahih itu hukumnya, sah itu hukumnya. Kalau sahih pekerjaan mukallaf yang khususnya, pekerjaan mukallaf yang khusus sahih, hukumnya itu sahah. Sahih makna yang lain itu pekerjaan yang memenuhi syarat dan rukun. Nah, simpelnya seperti itu ya, sederhananya. Jadi sesuatu atau pekerjaan yang memenuhi syarat dan rukun itu disebut sahih. Seperti apa? Seperti kata wajib. Di sini disebutkan sifat wajib itu, kata wajib itu bisa disebut sifat wajib itu mausufnya. Jika dalam bab majas, di sini ini disebut majas mursal. Min babil itlaq al muta'allaq wa iradatil muta'alliq. Jadi bab ini majas mursal itu seperti itu ya. Kemudian sahih adalah pekerjaan. Maksudnya gimana sih pekerjaan ini? Nah, pekerjaan yang memenuhi syarat dan rukun. Nah, yang memenuhi syarat rukun ini adalah akad atau ibadah. Nah, itu contohnya akad itu seperti apa? Seperti akad baik, jual beli. Jika ini sah, maka tembus pada apa yang dituju, yakni halul intifa. Hadzal aqdu nafidatun atau hadzal aqdu muta'adda bihi. Nah, yang sudah dimuat syarah, yakni kalau contoh ibadah itu hadza shalah mu'taddu biha. Ini tidak bisa disebut hadza salat nafidatun. Nah, itu contoh dalam ibadah. Nah, sahih dalam contoh ini sesuatu yang disifati sahih, itu pasti memiliki syarat dan rukun. Oke, seperti sholat, akad bait. Jika ini satu syarat atau rukunnya salah satunya saja, ini maka tidak bisa atau tidak bersifat sahih, tidak bersifat sahah. Jika itu satu syaratnya saja, berarti tidak bisa bersifat sahah. Nah, seperti apa? Seperti iman. Iman ini sahah. Yasihul iman, ya sahal iman, al muqallid, yakni yasihu di sini ini bermakna yakfi. Yasihul iman, yasihul iman bermakna yakfi, dari cukup. Kemudian di sini ada muwafaqah, al muwafaqah. Nah, muwafaqah ini pekerjaan yang sesuai dengan kedua, yaitu syarat dan rukun. Jalan syaratnya seperti apa? Aqdayaini ini tidak menetapi syarat dan rukun. Nah, ini disebut mukhalafatus syar'i. Dari pekerjaan yang tidak memenuhi syarat dan rukun itu disebut mukhalafatus syar'i. Aqdayaini ini tidak menetapi syarat dan rukun. Kemudian di sini ada sahah.
As-sahah ma istama'a syurut wal arkan. Dari apapun yang berkumpulnya nufuz dan isti'dad, yakni sesuatu yang dipastikan syarak. Sedangkan fasid atau batil, ini bimakna wahid. Nah, sebaliknya, kebalikan dari fasid atau batil ini sihah atau sahih, sahah atau sahih. Sahah atau sahih. Oke. Di slide yang terakhir ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih karena sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Jangan subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.